Assalamualaikum, apa kabar semua? Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan bagi yang akan memelihara ikan hias diskus. Adapun salah satu dari pertanyaan ini diantaranya yaitu untuk pertama memelihara ikan hias diskus, sebaiknya beli ikan dulu apa beli obat dulu? Dan sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan cerita dulu sedikit terkait awal mula saya menyukai ikan diskus serta alasan kenapa saya memilih memelihara ikan diskus. Baik teman-teman, dulu sebelum saya pelihara ikan diskus, awalnya saya punya aquascape, kurang lebih selama 6 bulan. Teman-teman tahu sendiri kan, ikan aquascape itu kecil-kecil, kemudian pada waktu itu saya lihat-lihat di toko ikan dan mencari ikan yang bagus untuk aquascape saya. Di situ saya ketemu dan tertarik sama ikan diskus. Kemudian saya beli dan saya tanya ke penjualnya, ini ikan sehat? Jawabnya iya, ini ikan sehat. Tapi si penjualnya bilang meski sehat, ikan ini bagusnya dikarantina dulu bang. Kata saya, oke, nanti saya akan karantina. Tapi berhubung saya nggak sabaran, pengen cepet-cepet, tanpa karantina langsung saya cemplungin itu ikan ke tank utama. Mungkin saya rasa semua orang yang baru memelihara ikan diskus pengennya begitu beli langsung masukin ke tank utama. Bener nggak? Pastilah ya, pengennya langsung dimasukin aja tuh ikan barunya. Terus selama kurang lebih 1 minggu ikan masih dalam kondisi sehat. Namun setelah lewat dari seminggu ikan mulai sakit. Dan memang waktu itu saya belum sedia obat-obatan. Kemudian saya beli obat ikan dari online. Kenapa saya beli dari online? Karena toko ikan hias yang ada dekat rumah saya untuk obat ikannya kurang lengkap, jadi otomatis saya beli di online. Dan pada akhirnya sebelum obat datang, ikan saya sudah tidak tertolong lagi. Nah, itulah sedikit pengalaman saya. Jadi kalau ada yang masih bingung dan masih bertanya-tanya, sebaiknya beli ikan dulu apa beli obat dulu. Di video ini saya akan buat menjadi 5 pertanyaan penting. Mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Perlu teman-teman ingat bahwa jawaban saya ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Perlu teman-teman ketahui juga, pengalaman itu adalah suatu pelajaran terbaik tanpa harus mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, sebelum pelihara ikan diskus sebaiknya beli ikan dulu atau beli obat dulu? Jawabannya adalah beli dua-duanya, yaitu beli ikan dan beli obat. Kenapa obat harus beli dan tersedia? Karena pada saat ikan diskus yang baru beli terus dikarantina dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, meski ikan terlihat sehat itu tetap perlu diberi obat. Tujuannya untuk mentreatment agar ikan benar-benar bersih dari bakteri yang dibawa dari lingkungan lamanya. Terus selain pemberian obat pada saat karantina, obat ini harus tersedia untuk menjaga ketika ikan kita terserang penyakit. Karena pada saat beradaptasi itu biasanya imun ikan diskus ini sedikit menurun dan itu rentan terserang penyakit yang menyebabkan ikan menjadi sakit. Intinya obat harus sedia bebarengan untuk jaga-jaga, tapi mudah-mudahan pada saat karantina ikan selalu dalam keadaan sehat. Pertanyaan yang kedua, kira-kira berapa ekor untuk orang yang pertama pelihara ikan diskus? Jawabannya adalah minimal 3 atau 4 ekor. Terus beli terlalu banyak juga jangan, karena kalau sakit itu akan sangat repot apalagi untuk yang pemula. Terus kalau beli satu gimana? Itu juga jangan, karena ikan ini merupakan ikan yang suka berkelompok. Selain itu, kalau ikan ini hanya satu, dia akan mudah stres. Dan yang ditakutkan ketika kita beli lagi dan digabung dengan yang lain, kadang dia mojok karena tidak terbiasa. Dan kalau sudah mojok apalagi tidak mau makan, otomatis ikan akan mudah sakit. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau beli obat, kira-kira obat apa yang paling penting yang harus dibeli? Jawabannya adalah saya sarankan minimal punya 3 jenis obat, yaitu kalian beli eksternal free, antibiotik, dan FMC. Untuk obat yang saya punya ini semua dari produk Medpeace. Terus pertanyaan keempat, bagaimana penggunaan 3 jenis obat ini? Ini sangat mudah, jadi ketika teman-teman mulai mengkarantina ikan yang baru dibeli, meski terlihat sehat sebaiknya tetap diberi obat.
Adapun obat yang diberikan yaitu cukup dua jenis saja, yaitu eksternal free dan antibiotik. Dan untuk pemberian obat yang dua jenis ini bisa kalian gabung bersamaan sekaligus. Di sini kenapa saya beri eksternal free dan antibiotik? Tujuannya yaitu obat eksternal free ini untuk membunuh parasit yang bisa menyebabkan ikan sakit. Terus kalau antibiotik yaitu untuk menyembuhkan luka pada ikan, karena ketika kita beli ikan, kita nggak tahu waktu ikan diserok atau di perjalanan ikan tergores. Meski tidak terlihat luka oleh mata kita, sebaiknya diberi saja obat antibiotik ini sebagai pencegahan. Kemudian untuk obat FMC ini kapan akan digunakan? Nah, untuk obat ini digunakan ketika proses karantina ikan mengalami sakit, seperti sakit NDD, pelpet, atau yang lainnya. Tapi kalau ikan yang dikarantina sehat-sehat aja, obat FMC ini tidak perlu digunakan. Oh ya guys, kalau kalian pengen tahu lebih detail cara karantina yang benar, silahkan bisa ditonton di video saya sebelumnya, yaitu cara mengkarantina ikan hias yang baru dibeli. Linknya ada di deskripsi. Dan cara karantina di video itu berlaku untuk semua jenis ikan hias. Serta untuk dosisnya kalian bisa lihat juga di video pemberian dosis yang tepat untuk ikan hias. Sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, di mana pertanyaannya yaitu beli ikan yang sudah besar atau masih kecil. Terus beli yang harga mahal atau yang harga biasa aja. Oke teman-teman, untuk pertanyaan kelima ini akan saya jawab tuntas di video selanjutnya, karena jika saya jawab sekarang video ini akan sangat panjang. Silahkan kalian subscribe aja channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang lebih seru dan bermanfaat. Oh ya guys, kenapa saya tertarik sama ikan diskas? Karena banyak orang bilang pelihara diskas itu sulit. Dan pada waktu itu saya sangat merasa tertantang. Bahkan saya sempat berpikir kalau seandainya saya bisa memelihara diskas dan berhasil merawatnya, berarti memelihara ikan lain akan lebih mudah dong, bener kan? Itulah yang membuat saya tertarik. Kemudian saya putuskan untuk coba membelinya. Ternyata setelah saya coba itu sangat mudah. Jika kalian tidak percaya, silahkan dicoba. Untuk tutorial cara memeliharanya, silahkan teman-teman lihat sendiri di channel Akar Berbagi ini. Videonya ada di bagian playlist tutorial pelihara ikan hias dan ikan diskas. Apa saja yang harus disiapkan dan seperti apa cara merawatnya. Baik teman-teman, sekian dulu videonya. Akhir kata, semoga bermanfaat dan jangan lupa sedekah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.